Pemerintah mulai menggodok penyesuaian kebijakan demi merespon kondisi geopolitik terkini. Penyesuaian kebijakan energi nasional serta rencana stimulus ekonomi menjadi bahan pembicaraan. Dalam pertemuan tersebut disebutkan berbagai pandangan strategis telah disampaikan masing-masing kementerian sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Yang tercatat hadir dalam rapat tersebut adalah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Presiden Prabowo Subianto mengaku sedang bersih-bersih praktik korupsi di lingkungan pejabat di lingkungan pemerintahan. Prabowo menegaskan bahwa praktik pembersihan juga menyasar institusi atau lembaga, terutama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Prabowo menegaskan dirinya memberikan perhatian khusus terhadap aksi menipu, penyelundupan, dan under-invoicing. Praktik under-invoicing adalah modus pelanggaran dengan memberitahukan harga di bawah nilai transaksi. Praktik ini menimbulkan potensi kerugian bagi penerima negara karena murahnya harga barang disebabkan importir tidak membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan semestinya. Selain itu, praktik under-invoicing bisa mengancam iklim usaha industri dalam negeri karena barang impor bisa beredar dengan harga lebih murah. Prabowo mengatakan bahwa hasil bersih-bersih sudah mulai terlihat hasilnya, terutama dari penerimaan pajak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyetujui izin produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB tahun 2026 dengan total hampir mencapai 400 juta ton. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian SDM Triwinarno memastikan bahwa pemerintah saat ini terus bekerja secara intensif untuk merampungkan seluruh permohonan RKAB yang diajukan oleh para pelaku usaha. Adapun produksi batu bara pada RKAB 2026 ditargetkan kurang lebih 600 juta ton. Tri menjelaskan bahwa proses persetujuan RKAB juga terus berprogres untuk nikel. Ia mencatat hingga saat ini, pemerintah telah memberikan lampu hijau untuk lebih dari 100 juta ton permohonan RKAB produksi nikel tahun ini. Terkait keluhan mengenai proses penerbitan RKAB yang dinilai memakan waktu, pihaknya mengatakan adanya tantangan dalam penggunaan sistem pengajuan yang baru. Transisi ke aplikasi digital baru ini menuntut waktu adaptasi agar data yang dimasukkan oleh pelaku usaha selaras dengan sistem verifikasi kementerian. Harga bahan bakar minyak di Vietnam melonjak tajam sejak pecahnya konflik di Timur Tengah dengan kenaikan signifikan terutama pada BBM jenis solar atau diesel. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan Vietnam, harga solar tercatat telah naik lebih dari 2 kali lipat atau sekitar 105% sejak 26 Februari 2026, hanya 2 hari sebelum Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Pemerintah Vietnam menetapkan harga solar terbaru sebesar 39.660 dong per liter atau sekitar Rp25.351 per liter, naik dari 19.270 dong pada bulan lalu. Sementara itu, harga bensin RON 95 juga melonjak signifikan, hampir 68%, dari 20.150 dong menjadi 33.840 dong per liter dalam periode yang sama. Vietnam baru-baru ini meminta dukungan bahan bakar dari beberapa negara termasuk Qatar, Kuwait, Aljazair, dan Jepang. Dan pada hari Senin menandatangani kesepakatan dengan Rusia tentang produksi minyak dan gas di kedua negara. Kementerian Keuangan Vietnam pada hari Selasa mengusulkan pengurangan separuh pajak perlindungan lingkungan untuk bensin dan solar. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat energi nasional. Langkah ini diambil menyusul ancaman gangguan pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah. Pemerintah Filipina menilai memanasnya situasi di Timur Tengah berpotensi mengganggu produksi dan distribusi minyak global, terutama jika jalur strategis Selat Hormuz terganggu. Sebagai negara yang sangat bergantung pada impor bahan bakar, Filipina dinilai sangat rentan terhadap gejolak pasokan dan lonjakan harga energi. Pemerintah Filipina memberikan kewenangan khusus untuk menjaga ketersediaan bahan bakar, pangan, obat-obatan, serta kelancaran transportasi publik.
Status darurat energi nasional ini akan berlaku selama 1 tahun ke depan. Sebelumnya, Menteri Energi Filipina Sharon Garen melaporkan pasokan energi negara tersebut masih cukup untuk 45 hari. Meski demikian, Sharon menyebut pemerintah sedang mengupayakan pengadaan BBM sebanyak 1 miliar barrel untuk pasokan cadangan.